Dan pemirsa, kita ke informasi lainnya. Upaya pencarian korban longsor di Sukabumi terus dilakukan. Pencarian 3 korban hilang masih difokuskan di Kecamatan Lengkong, Sukabumi. Sementara di Kecamatan Simpangan, tim gabungan baru saja mengoperasikan jembatan darurat yang dibuka untuk akses warga secara terbatas. Longsor ini mengakibatkan jalan provinsi terputus total sehingga jalur distribusi sembako dan bahan bakar minyak dan gas terhenti. Sebanyak 132 rumah mengalami kerusakan akibat bencana longsor ini dan sebanyak 129 jiwa terdampak hingga harus mengungsi ke tenda pengungsian yang telah disediakan oleh BPBD Kabupaten Sukabumi. Kita akan update upaya pencarian korban banjir dan longsor di Sukabumi, Jawa Barat. Sudah ada rekan Agam Rizky yang saat ini berada di Kecamatan Simpenan. Agam, bagaimana kondisi pencarian korban hingga saat ini? Apakah sudah ada korban yang ditemukan? Ya, baik Rendra, Fatima dan juga pemirsa, hingga saat ini yang dapat kami sampaikan kepada Anda pada jumlah korban hilang akibat banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Kamis lalu. Ini berjumlah 4 orang, yang dimana memang 3 diantaranya ini berasal dari Kecamatan Lengkong dan 1 lainnya ini berasal dari Kecamatan Simpangan. Dan hingga saat ini pun petugas gabungan masih berfokus pada pencarian korban yang berada di Kecamatan Lengkong karena memang mengingat medan yang berada di Kecamatan Lengkong tersebut ini sangat sulit untuk dijangkau khususnya pada kendaraan roda 4. Adapun kendala lain memang dihadapi oleh petugas gabungan ini adalah terkait cuaca. Sejak kemarin ini cuaca hujan deras ini terus mengguyur daerah sekitar Sukabumi dan Jawa Barat dan sekitarnya. Dan itulah sejumlah hambatan yang memang dialami oleh petugas gabungan dalam pencarian korban. Dan untuk korban yang mengalami meninggal dunia pada kejadian banjir Kamis lalu ini memang berjumlah 5 orang. Dan selain mencari jumlah korban, ini petugas gabungan juga telah melakukan perbaikan sejumlah infrastruktur yang dialami atau yang terjadi di sekitar lokasi kejadian. Seperti di tempat kami mengabarkan, Rendra dan juga Fatimah, saat ini kami sudah berada di jembatan di Kecamatan Simpangan yang memang sebelumnya ini jembatan mengalami kerusakan ambruk akibat derasnya air yang menghantam jembatan. Dan alhasil kemarin ini kami melihat atau memantau aktivitas warga ini sempat lumpuh begitu karena mereka terhambat untuk melakukan mobilisasi antara satu desa ke desa lainnya. Seperti mereka ini mengupayakan untuk melakukan penarikan kendaraan roda 2 ini menggunakan tali. Dan sejak kemarin memang tim gabungan ini telah melakukan jalur alternatif begitu dengan menurunkan 1 buah eskavator gunanya untuk meluruskan atau meratakan kontur tanah sehingga jalan tersebut ini dapat dilalui saat ini oleh tidak hanya kendaraan roda 2 namun kendaraan roda 4 juga telah melewati atau dapat melewati jembatan Cidadap yang menghubungkan desa Cidadap dengan desa Kebun Kopi ini. Dan hingga saat ini pun walaupun kendaraan yang akan melewati desa tersebut melalui jembatan Cidadap ini mereka harus tetap berhati-hati karena jalur darurat yang dibuat oleh petugas gabungan ini memang lebih kecil dari jembatan yang sebelumnya. Dan petugas gabungan juga terus bersiaga untuk membantu sejumlah warga yang akan melewati jembatan tersebut. Dan nantinya jembatan ini rencananya akan dibangun secara permanen usai Idul Fitri ini sesuai dengan arahan dari Kementerian Pekerjaan Umum maksud kami, dan juga dari Sidak Wakil Presiden Republik Indonesia pada beberapa waktu lalu. Untuk sementara demikian, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Agam Rizky, informasi langsung dari Sukabumi, Jawa Barat.